Steven! Selamat datang, dan terima kasih sudah klik video ini. Sejauh yang kita tahu dari series Moon Knight episode 5 adalah menceritakan tentang identitas asli dari Stephen atau Mark. Bagi yang ingin mencari informasi mengenai si kuda Nil dan butuh penjelasan di episode kelima ini, saya akan menceritakannya secara ringkas. Sebelum memulai, video ini mungkin mengandung spoiler. Welcome, gentle travelers, to the realm of the Jewad. Ini sangat mengejutkan melihat karakter Mark dan Stephen yang sebenarnya di episode 5. Adegan pembukaannya adalah ketika Mark dan Stephen yang berada di ruangan seperti rumah sakit kejiwaan bertemu dengan seekor kuda Nil bersuara wanita berkata, "Hai," di depannya. Mereka tidak menyangka bahwa telah diseret masuk ke dalam ranah alam duat. Menurut Taweret si kuda Nil yang menyapa Mark dan Stephen, ruangan rumah sakit jiwa ini bisa dikatakan sebagai asylum. Ini merupakan tempat di mana mereka bisa melihat masa lalu melalui pintu, tempat persinggahan sementara bagi kepercayaan pada dewa di Mesir dulu. Seperti ruang antara surga dan neraka, di mana semua dikumpulkan untuk ditimbang amalannya. Pikiran Mark pindah ke Dr. Harrow, di mana karakter tersebut tercipta karena pikirannya yang cukup rusak dari efek traumatis di masa hidupnya. Mengetahui fakta bahwa rumah sakit jiwa Putnam yang dipimpin oleh Dr. Harrow berbicara omong kosong mengenai bocah laki-laki yang membuat Mark gelisah, dan pikirannya berpindah kembali ke Taweret si kuda Nil yang berkata, bahwa sejatinya Mark dan Stephen adalah sudah mati tertembak oleh Harrow saat di makam Alexander. Saat ini mereka berada di atas perahu kuno yang berlayar melintasi gurun di malam tak berujung menuju gerbang Osiris. Taweret merenggut jantung mereka dan menimbangnya dengan timbangan yang mirip seperti patung Amit. Taweret menimbang kedua jantung dengan pemberat seperti bulu burung unta. Menurut Taweret, jika mereka seimbang sebelum akhir perjalanan, mereka akan memasuki surga Aaru. Jika tidak, mereka akan terlempar ke laut dan membeku di pasir untuk selama-lamanya, seperti neraka. Mark dan Stephen berusaha untuk menyeimbangkan timbangan tersebut dengan cara memasuki pintu ingatan. Banyak kenangan yang cukup mengejutkan dari semua pintu itu. Salah satunya adalah beberapa fakta tentang ayah Layla yang akhirnya bisa diperlihatkan oleh penonton. Fakta bahwa Mark tidak membunuh ayah Layla adalah kebenaran yang sejati, tidak seperti yang Harrow katakan oleh Layla di Goa di episode ketiga. Di ingatan itu Mark diketahui hampir mati setelah melawan rekannya yang memberontak dan membunuh bokap Layla. Di sanalah dia bertemu dengan patung Khonsu yang dari awal menurut Stephen, dia sudah dimanipulasi. Walaupun Mark tahu itu adalah salah satu jalan untuk membalas dendam. Di beberapa ingatan juga dibeberkan fakta, bahwa akar dari semuanya termasuk bagian dari gangguan kepribadiannya, adalah trauma masa kecil yang berusaha dilupakan Mark sepanjang hidupnya. Stephen melihat sekilas saat Mark gagal menghentikan adik laki-lakinya yang tenggelam di dalam goa saat hujan besar. Ibunya bernama Fernanda Andrade yang terpukul karena kejadian tragis tersebut menyalahkan Mark karena tidak bisa saling menjaga hingga akhirnya membuat dia dipukuli, seperti tidak dianggap sebagai seorang anak. Stephen yang melihat itu pun cukup terkejut hingga akhirnya dia melihat sebuah poster film petualang bernama Dr. Stephen Grant di dinding. Tabir gangguan kepribadian disosiatif akhirnya mengungkapkan kalau Mark menciptakan Stephen sebagai cara untuk bersembunyi dari trauma rasa sakit dan kekerasan yang dia derita di rumah. Ingatannya berpindah ke dalam tempat tinggal di masa kecilnya, dia berdiri di luar pemakaman ibunya. Di kepala Mark, momen itu juga mengingatkan tentang ingatan saat dia menjual jiwanya ke Khonsu setelah pertempuran di gurun berdarah yang sama yang membunuh ayah arkeolog Layla. Ketika Stephen melihat itu, dia tidak percaya kalau ibunya tewas. Karena penonton juga diperlihatkan di awal episode 1 bahwa Stephen sedang menelpon ibunya. Sikap trauma itu membuat dia bertemu Dr. Harrow kembali untuk meyakinkan semua fakta bahwa Stephen bukanlah bagian yang asli dari kehidupan selama ini, dan fakta untuk menyadarkan bahwa ibunya benar-benar sudah tewas. Dengan semua fakta yang dilihatnya dalam ingatan Mark, walau terlihat tidak masuk akal, akhirnya Stephen mulai menyadarkan Mark yang terlihat stres dengan trauma sendiri dan berkata, "Kamu hanya seorang anak, itu bukan salahmu." Perahu pembawa kematian akhirnya sudah hampir sampai di gerbang Osiris tapi timbangannya masih belum seimbang sehingga Mark dan Stephen harus melawan beberapa jiwa andit sebelum hal yang buruk akhirnya terjadi. Stephen diseret ke lautan gurun dan dibekukan ke dalam pasir, memberi Mark kebebasan yang dia butuhkan.
Mark masuk Aru sendirian tanpa Stephen. Ini adalah akhir yang cukup sempurna untuk episode kelima, tetapi masih ada episode yang tersisa. Wait! Wait! Steven! Run! Banyak misteri dan pertanyaan yang melintas di pikiran kita saat melihat episode Moon Knight ini. Salah satunya adalah, apakah Stephen Mark yang mati tidak bisa kembali? Dari sejauh penjelasan yang sudah diceritakan di episode 5, menurut Taweret Siku Daniel, agar bisa hidup kembali, baik Mark dan Stephen harus dapat menyeimbangkan timbangan jantung tersebut. Ketika keadaan alam duat sedang bergejolak, Taweret menjelaskan bahwa dia bisa mengembalikan Mark dan Stephen. Tetapi jika dihidupkan kembali, itu tidak berguna karena tubuhnya sudah ditembak oleh Harrow. Jadi solusinya tetap harus menyeimbangkan timbangan itu. Apakah karakter Stephen akhirnya tewas di lautan pasir? Di adegan terakhir Mark dan Stephen diserang oleh Andit dari jiwa duat yang muncul dari lautan pasir. Saat sedang bertarung, Stephen terlempar dari kapal dan jatuh ke lautan pasir duat, di mana dia berubah menjadi batu. Banyak pendapat menyatakan Stephen belum tentu tewas. Stephen menjadi batu sebab dianggap sebagai jiwa yang tidak seimbang. Itu berarti dia tidak akan bisa masuk ke alam baka atau melalui gerbang Osiris. Namun, karakter Stephen yang tewas tidak dijelaskan secara eksplisit karena bagaimanapun dia adalah bagian karakter penting bagi Mark. Dan Stephen Grant telah menjadi salah satu seri protagonis paling penting sejauh ini. Pendapat lain adalah menurut para penggemar komik ini, yang mengatakan bahwa munculnya karakter ketiga dari kepribadian Mark yaitu Jake Lockley. Jadi mungkin kematian Stephen membuat Mark menjadi marah yang pada akhirnya menyatukan semua bagian dari ingatannya yang rusak menjadi satu kesatuan yang kohesif. Walaupun pendapat ini diragukan, tetapi saya menduga Jake akan memainkan semacam peran di final. Dan ini pada gilirannya membuat kita berpikir bahwa Stephen pasti tidak pergi selamanya. Dan itulah akhir dari beberapa misteri yang mungkin terjadi di episode terakhir Moon Knight. Jangan lupa untuk subscribe dan like untuk mensupport channel ini.